Ya, kepada seluruh jamaah sholat Jumat yang masih ada di rumah atau di jalan, ya semoga dipercepat langkahnya karena beberapa menit lagi waktu zuhur atau waktu Jumat akan tiba. Waktu pada jatuh jam 11:55. Juga kepada jamaah yang masih di samping di belakang juga silakan masuk ke dalam karena di dalam juga masih banyak tempat yang kosong. Juga kepada adik-adik yang ada di samping di belakang, kami mohon tidak ada yang bercanda berisik, lebih-lebih bila hobi menaiki mimbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du. Puji syukur kepada Allah kita panjatkan yang pada hari ini kita masih banyak diberikan kenikmatan, nikmat sehat, sempat iman Islam sehingga kita bisa melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Selawat serta salam semoga Allah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, juga mudah-mudahan sampai kita sebagai pengikutnya. Jamaah hadirin dari pengurus akan yang merayakan beberapa hal. Yang pertama yang bertugas pada hari ini, khotib merangkap imam Bapak Ustadz Mustafa Kamaluddin, bila Bapak Ali Sobari dan muadzin Bapak Bani Maghribi telah bertugas pada hari ini. Juga kami menyampaikan bahwa kegiatan di Masjid Riyadhus Shalihin masih seperti biasa. Ya, setiap saat Jumat pagi ada Jumat berkah, sarapan pagi, santunan, dan juga setiap Sabtunya juga ada kegiatan ceramah agama waktu maghrib sampai waktu isya. Juga melaporkan keuangan Masjid Riyadhus Shalihin saldo minggu lalu sebesar Rp9.924.000 dan pemasukan dari kota Kamal Rp1 juta, dari kota Jumat Berkah alhamdulillah Rp1.550.000, dan dari wakaf Rp1 juta untuk pembelian Quran yang pada minggu lalu ceramah agama guru kita, alhamdulillah kita juga bisa memberikannya. Jadi pemasukan minggu ini sebesar Rp3.550.000 dari total sebesar Rp13.474.000, dan dikeluarkan minggu ini untuk kegiatan Jumatan, juga honor guru malam minggu, juga pembelian Quran yang minggu lalu di dalam pengajian sebuah Al-Ahad Rp1 juta, dan untuk kegiatan pagi tadi Jumat Berkah Rp1.550.000. Jadi pengeluaran minggu ini sebesar Rp3.920.000. Kas masjid sampai hari ini sebesar Rp9.554.000. Itulah kas masjid Riyadhus Shalihin yang bendaharanya Bapak Haji Bimo dan Bapak Tarian Gunawan. Untuk kegiatan majelis subuh Al-Ahad, insya Allah minggu besok bertempat di Musola Baitul Rahman di RT 1 RW 3 kemudian tepatnya di depan Indomaret. Mudah-mudahan juga kita bisa mengikutinya. Demikianlah beberapa hal yang saya sampaikan. Yang paling akhir adalah kita bacakan suratul Fatihah, wabil khusus untuk orang-orang yang telah mendirikan masjid ini, dan juga kepada seluruh jamaah yang telah berinfak, bersedekah, beramal jariah untuk
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil islam wal iman wa amarna bil 'adli wal ihsan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi 'allama bil Qur'an. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله المبعوث بخير الأديان. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصي نفسي أولا ثم أوصيكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Masyaallah muslimin jamaah salat Jumat yang berbahagia, puja dan puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla, Tuhan kita yang banyak memberikan berbagai kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan dari mulai kita ada di alam rahim sampai kita berada di alam dunia ini, bahkan sampai nanti kita wafat ada di alam barzakh, bahkan nanti kita di akhirat nanti nikmat Allah tidak akan berhenti diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua yang beriman kepadanya. Salawat beserta salam mari sama-sama senantiasa kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya Al-Faqih berwasiat terkhusus kepada diri Faqih pribadi dan umumnya kepada hadirin jamaah sekalian. Mari sama-sama kita jaga diri kita, jaga kualitas iman Islam yang ada melekat pada diri kita, sehingga kita nanti wafat kita dalam keadaan membawa agama Islam, membawa iman dalam keadaan husnul khatimah. Bertakwalah kita dimanapun saat kita berada. Ittaqillah haitsu ma kunta, dan juga berusaha jamaah sekalian mencoba menghilangkan, tidak berbuat dan tidak suka melakukan perbuatan maksiat. Walaupun itu mungkin tidak dirasakan perbuatan maksiat itu enak, tapi berusaha jamaah sekalian untuk bisa menghindari, menghilangkan, bahkan usahakan benci akan perbuatan maksiat tersebut. Karena Allah juga sangat benci kepada orang-orang yang berbuat maksiat, maka kita juga berusahalah benci akan perbuatan maksiat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini Al-Khatib akan menyampaikan khutbah yang sangat singkat
Itu ada 3 nikmat. Dengan nikmat 3 ini manusia banyak yang lupa, banyak yang lalai, banyak yang gak ngeh bahwasanya 3 nikmat ini adalah nikmat yang besar diberikan oleh Allah kepada setiap diri manusia, di antaranya kita semua. Ini terdapat dari salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man asbaha minkum aminan fi sirrihi, mu'afan fi jasadihi, indahu qutu yawmihi, faka'annama izzat lahu dunya." Jamaah sekalian, 3 nikmat ini kebanyakan orang, kebanyakan manusia, tapi tak berusaha jangan termasuk orang-orang yang lupa akan pemberian nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berusaha mengingat apa yang Allah telah berikan kepada kita, dari mulai nikmat yang terkecil, yang sedang, bahkan nikmat yang sangat besar yang kita miliki, yang kita rasakan sampai saat ini. Kita bisa mengingat sejenak apa yang ada pada diri kita, apa yang ada pada keluarga kita, dan apa yang ada pada isi rumah kita. Karena itu adalah semua pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di antaranya jamaah sekalian 3 nikmat yang suka lupa manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, "Man asbaha minkum aminan fi sirrihi." Siapa orang di antara kita khususnya yang hadir saat ini, di setiap pagi harinya setelah bangun tidur, dan juga seterusnya, dirinya, keluarganya aminan, dalam keadaan aman keluarganya, aman dirinya dari orang-orang yang berbuat jahat, itu merupakan nikmat karunia terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diri kita tidak ada ancaman dari orang lain, bahkan alhamdulillah rumah kita terjaga dari pencuri. Itu merupakan nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di lingkungan kita, tingkat RT, tingkat RW, bahkan alhamdulillah di negara kita alhamdulillah masih aman dari penjajah. Kita bisa ingat sejenak saudara-saudara kita yang negara Islam yang lain, mereka tidak ada rasa aman, dirinya tidak aman, rumahnya tidak aman, bahkan mau melaksanakan ibadah kepada Allah dihantui dengan bom-bomnya Israel. Maka ini rasa aman yang kita rasakan setiap hari, damai kehidupan kita, gak punya musuh di antara kita. Ini merupakan nikmat jamaah sekalian. Maka ucapkanlah alhamdulillah, diri saya, keluarga saya aman dari orang-orang yang berbuat jahat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, nikmat Allah yang suka terlupakan oleh kita, bahkan kita lalai dari nikmat ini adalah mu'afan bi jasadihi. Diri kita jamaah sekalian sehat dalam seharinya, tidak ada rasa sakit dalam fisik kita, dari mulai anggota tubuh yang atas kepala, bahkan ini yang banyak dominan sakit kepala, ada migrain, ada vertigo dan lain sebagainya, sampai ujung kaki kita sehat semuanya. Itu nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi terkadang kita lupa. Tiap hari kita sehat, esok hari bahkan sehat lagi, esok hari bahkan sehat lagi. Bahkan jamaah sekalian, kalau kita mau menghitung jumlah sehat kita
kita dengan sakit kita lebih banyak dan lebih lama sehat dibandingkan kita banyak sakit. Ini merupakan nikmat karunia terbesar dari Allah. Karena dengan nikmat kita bisa melakukan apa saja, baik yang urusan dunia, apalagi urusan agama akhirat. Kalau sakit semua terhenti, apalagi sampai kita dirawat rumah sakit gak bisa ngapa-ngapain, semua aktivitas akan terhenti dengan sendirinya. Bahwa nikmat sehat itu besar, berharga buat kehidupan kita. Kita bisa ibadah dengan nikmat karena sehat. Kita bisa makan nikmat karena mulut kita sehat, karena badan kita sehat. Coba Allah kasih rasa sakit yang ada pada mulut kita sariawan, semua makanan terasa tidak enak dan menyakitkan mulut kita. Maka jamaah sekalian, melalui mimbar khatib ini, khatib mengingatkan kepada jamaah sekalian untuk nantiasa mengingat nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita. Karena memang sesuai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghfurun bihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal marad. Dua nikmat manusia banyak yang lupa dengan dua nikmat ini adalah nikmat sehat dan nikmat senggang waktu pada diri kita masing-masing. Selagi kita belum disibukkan oleh Allah dan kesibukan urusan dunia dan lainnya, maka mari sama-sama kita dekatkan diri kita kepada Allah sedekat-dekatnya. Sering kita munajat kepada Allah, sering minta kepada Allah melalui nikmat sehat dan nikmat kesempatan yang ada pada diri kita semua. Terakhir jemaah sekalian, nikmat yang suka dilupakan oleh manusia, mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya, adalah wa indahu qutu yaumi. Pada diri orang itu atau kita semua memiliki makanan yang buat esok kita makan. Kita tidak sadar kadang jamaah sekalian, memiliki makanan yang buat besok dimakan itu nikmat terbesar dari Allah. Bahkan mungkin kita sudah punya persiapan untuk 1 minggu untuk makanan keluarga kita, atau mungkin yang menyimpan untuk 1 bulan untuk bisa dimakan oleh keluarga kita. Itu nikmat dari Allah. Ada saudara-saudara kita yang miskin, yang fakir, untuk makan hari ini saja harus berjuang mati-matian untuk mendapatkan sesuap nasi. Mencari uang itu susah, mencari nafkah itu susah. Maka bersyukurlah kepada Allah yang esok hari bisa makan. Alhamdulillah kalau seandainya banyak orang memberikan makanan kepada kita sehingga kita bisa makan gratis, itu juga nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi jamaah sekalian, khatib mengingatkan, bersyukurlah kepada Allah kita bisa makan esok hari, bahkan seterusnya, bahkan makannya enak-enak apa yang kita inginkan kita bisa beli. Dengan uang, dengan harta yang kita miliki, kita bisa melakukan apa saja. Tapi bisa kita mengingat saudara-saudara kita yang kesusahan untuk mencari makan di setiap harinya. Mudah-mudahan jemaah sekalian, Allah jadikan kita semua hamba-hamba yang bersyukur, berterima kasih, tahu diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena semua yang dimiliki oleh kita itu pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha lakum li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subul salam wa abhamana bi syariatin nabiyil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, utikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amri al-mala'i bi nafsihi wa tanna bi malaikati mutabiyati bi qudri wa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya